Perkenalkan, Ibu Rahmi Fitriani sebagai fasilitator, Bapak Muhammad Prisyaprizal sebagai pengajar praktik. Saya sendiri Wenti Febriana calon guru penggerak. Tujuan pembelajaran khusus 1. CGP membuat kesimpulan, sintesis, dari keseluruhan materi yang didapat, dengan beraneka cara dan media. 2. CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Rangkuman kesimpulan pembelajaran. Koneksi antar materi. Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memberikan landasan moral, prinsip-prinsip personalisasi, motivasi, dan pembelajaran berkelanjutan yang relevan dalam konteks pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Filosofi ini mengajarkan bahwa seorang pemimpin yang efektif harus tidak hanya mampu mengambil keputusan yang bijaksana tetapi juga harus didorong oleh nilai-nilai yang baik dan harus berusaha untuk mendorong kemajuan dan pembelajaran dalam tim dan organisasinya. Dalam pengambilan keputusan, nilai-nilai bertindak sebagai kerangka kerja yang membantu kita menilai pilihan yang ada. Nilai-nilai tersebut membantu kita menentukan apa yang benar dan salah, serta mana prinsip-prinsip yang akan menjadi pedoman dalam menghadapi situasi tertentu. Oleh karena itu, penting untuk merenungkan dan memahami nilai-nilai yang kita anut, karena akan membentuk dasar dari prinsip-prinsip kita dalam pengambilan keputusan dan mencerminkan siapa kita sebagai individu. Materi pengambilan keputusan sangat berkaitan dengan kegiatan, coaching, atau bimbingan yang diberikan oleh pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran. Sesi, coaching, dapat membantu dalam menguji sejauh mana keputusan yang telah kita ambil selama proses pembelajaran telah efektif. Pendamping atau fasilitator dapat membantu kita mengevaluasi hasil dari keputusan tersebut. Dalam konteks pengambilan keputusan, kita dapat memeriksa apakah keputusan yang diambil telah mencapai tujuan yang ditetapkan, atau apakah ada perbaikan yang perlu dilakukan. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengambilan suatu keputusan, terutama dalam konteks dilema etika. Guru yang memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi dapat lebih baik mengenali nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip-prinsip pribadi yang mereka anut. Ini penting dalam menghadapi dilema etika karena guru perlu memahami bagaimana nilai-nilai pribadi mereka dapat memengaruhi pengambilan keputusan. Kesadaran diri yang tinggi membantu guru menjadi lebih objektif dan kritis dalam mengevaluasi opsi yang tersedia. Seorang pendidik, sebagai teladan bagi siswa, harus mendasarkan pengambilan keputusan dan tindakan mereka pada nilai-nilai integritas dan etika pribadi yang mereka anut. Ketika mereka menghadapi studi kasus yang menimbulkan dilema moral atau etika, nilai-nilai ini akan membentuk dasar pertimbangan mereka. Bagaimana mereka menjalani nilai-nilai ini dalam tindakan mereka akan menjadi contoh yang kuat bagi siswa. Serta studi kasus moral atau etika seringkali melibatkan konflik nilai, di mana dua atau lebih nilai-nilai bertentangan. Seorang pendidik harus mampu mempertimbangkan nilai-nilai ini secara matang dan kritis dalam pengambilan keputusan. Ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai pribadi dan bagaimana mereka berhubungan dengan situasi yang dihadapi. Pengambilan keputusan yang tepat oleh pemimpin menciptakan kepercayaan di antara anggota tim atau dalam lingkungan tersebut. Ketika orang merasa pemimpin mereka mengambil keputusan yang bijaksana dan adil, mereka lebih cenderung untuk mematuhi arahan dan mengikuti teladan pemimpin. Ini menciptakan atmosfer yang positif di mana orang merasa mereka dapat bergantung pada pemimpin mereka. Mereka cenderung merasa dihargai dan dihormati. Ini menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan motivasi. Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh lingkungan saya dalam menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika bisa sangat beragam, dan seringkali ada kaitan erat dengan perubahan paradigma di lingkungan sekolah.
Perubahan paradigma dalam pendidikan, seperti perubahan dalam pendekatan kurikulum atau penekanan pada pembelajaran yang lebih berbasis nilai-nilai, dapat memengaruhi cara sekolah menghadapi dilema etika. Mungkin ada pertimbangan baru yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terkait kurikulum dan metode pengajaran. Pengambilan keputusan dalam konteks pengajaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita. Pengambilan keputusan yang bijaksana harus mempertimbangkan kebutuhan siswa. Ini mencakup pemilihan metode pengajaran yang sesuai, bahan ajar yang dapat diakses, dan dukungan yang diperlukan agar siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Pengambilan keputusan yang memperhatikan keberagaman dalam kelas dapat memerdekakan semua siswa. Pengambilan keputusan yang tepat dalam pendidikan berfungsi sebagai fondasi bagi pendekatan pengajaran yang memerdekakan siswa. Hal ini menciptakan lingkungan di mana setiap siswa dihargai dan diberikan peluang untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi mereka yang unik. Seorang pemimpin pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kehidupan dan masa depan murid-muridnya melalui pengambilan keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Pemimpin pembelajaran dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif dan mendukung perkembangan sosial dan emosional siswa. Ini melibatkan pengambilan keputusan tentang disiplin, keamanan, serta program-program yang mendukung kesejahteraan siswa. Lingkungan yang positif memungkinkan siswa untuk berkembang secara holistik. Pemimpin pembelajaran yang kuat dapat mendorong pengembangan kepemimpinan siswa. Mereka dapat menciptakan peluang bagi siswa untuk belajar tentang kepemimpinan, berpartisipasi dalam proyek-proyek komunitas, atau mengambil peran kepemimpinan dalam sekolah. Ini membentuk karakter dan mempersiapkan siswa untuk masa depan mereka sebagai pemimpin. Keterampilan coaching akan membantu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan melihat berbagai opsi sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik. Diperlukan kompetensi kesadaran diri, self-management, kesadaran sosial, social awareness, dan keterampilan berhubungan sosial, relationship skills, untuk mengambil keputusan. Diharapkan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara sadar penuh, mindful, sadar dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada. Saya sudah memahami dengan baik mengenai konsep-konsep pada modul ini, yaitu ada 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Hal-hal yang di luar dugaan saya yaitu bahwa beberapa kasus dilema etika mungkin tidak memiliki solusi yang pasti atau memerlukan peninjauan berulang. Terkadang, masalah etika dapat berkembang seiring waktu atau situasi dapat berubah, yang mengharuskan pengambil keputusan untuk terus mengevaluasi keputusan mereka dan mempertimbangkan implikasi baru yang muncul. Saya pernah mengambil keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema. Hal berbeda yang saya lakukan terkait materi pada modul ini yaitu saya tidak melakukan 9 langkah pengambilan dan pengujian pengambilan keputusan. Sebelum mempelajari, tanpa panduan yang konkret, saya tidak memiliki kerangka kerja yang kuat untuk mengambil keputusan etis. Ini bisa membuat rentan terhadap membuat keputusan yang kurang bijaksana dari sudut pandang etika. Sesudah mempelajari, dengan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai kebajikan, saya dapat merumuskan solusi yang lebih etis dalam kasus dilema etika. Dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang dan dampak positif yang lebih besar, serta memiliki kerangka kerja yang lebih kuat untuk mempertimbangkan implikasi etika dari setiap pilihan yang ada. Mempelajari pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan membantu saya sebagai individu untuk mengembangkan kesadaran etika yang lebih tinggi. Ini membantu saya dalam membuat keputusan yang lebih bijaksana, etis, dan berlandaskan nilai-nilai yang baik yang dapat meningkatkan kualitas hidup saya dan hubungan dengan orang lain serta menjadi pribadi yang lebih sadar, bertanggung jawab, dan berkontribusi positif pada masyarakat. Seorang pemimpin pembelajaran memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan nilai-nilai etika murid-muridnya. Memahami pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan membuat saya sebagai pemimpin pembelajaran untuk memberikan contoh yang baik dan mendidik murid-murid tentang pentingnya etika dalam kehidupan.
dalam situasi di mana keputusan kontroversial harus diambil. Saya sebagai pemimpin yang memiliki dasar etika yang kuat dapat mengelola konflik dengan lebih baik sehingga dapat berkomunikasi dengan jelas tentang alasan di balik keputusan dan mencari solusi yang adil. Terima kasih. Salam dan bahagia.